apa yang akan kamu lakukan jika kamu harus menyelamatkan diri dari makhluk tak kasat mata yang mampu menghasutmu bunuh diri? Hai, kali ini aku akan rekomendasiin film lagi ke kamu. Film yang gak kalah seru dengan film-film sebelumnya. Film ini berjudul Bird Box. Bird Box ini diangkat dari novel karya John Malerman yang rilis pada tahun 2014. Sebelum kalian nonton film ini, aku mau kasih tahu kalau Bird Box ini punya alur yang maju mundur. Jadi kalian gak usah kaget kalau misalnya tiba-tiba alurnya berubah-ubah. Di awal cerita menceritakan tentang seorang wanita hamil bernama Mallory. Mallory ini sedang hamil dan ia dikunjungi oleh kakak perempuannya bernama Jessica. Akhirnya Jessica dan Mallory ini ke rumah sakit untuk periksa kandungan Mallory. Tetapi ketika mereka di rumah sakit itu ada kabar bahwa di luar itu terjadi wabah, yaitu wabah bunuh diri massal. Tapi mereka yang di rumah sakit tuh belum sadar ya kalau wabah itu terjadi. Akhirnya mereka pulang dan menyusuri jalan seperti biasa. Ketika di sepanjang perjalanan mereka itu mulai melihat orang-orang yang bunuh diri, dan itu dilakukan secara serempak. Ya, namanya juga massal. Chaos lah keadaan kota. Ada yang bunuh diri nabrakin diri, nembakin pistol, lompat, ada yang judutin pala dan sebagainya. Situ Mallory dan Jessica kebingungan. Tapi Jessica yang saat itu lagi nyupir mobil itu gak sengaja melihat entitas tersebut. Terus karena hal itu Jessica jadi gak bisa mengendalikan diri dan dia ikut terhasut untuk bunuh diri. Akhirnya Jessica itu jalan dan menabrakkan dirinya ke sebuah truk. Di situ Mallory ngeliat kakaknya bunuh diri langsung lari. Pas dia lari karena dia lagi hamil, juga hamil besar berat, akhirnya dia itu susah dan jatuh. Untungnya ia ditolong oleh seorang ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu nolong Mallory dan akhirnya ngajak Mallory untuk masuk ke dalam rumahnya. Ternyata di dalam rumah tersebut tuh gak cuma ada ibu-ibu itu, ada banyak banget orang yang udah ada di rumah itu. Dan terjadilah mode bertahan hidup di antara mereka. Jadi orang-orang ini akhirnya mulai saling membantu untuk bertahan hidup dari entitas tak kasat mata itu. Tapi ya namanya juga bareng-bareng pasti ada masalah lah ya. Terus pada suatu hari tuh nambah anggota baru, yaitu Olympia, perempuan yang juga lagi hamil besar sama seperti Mallory. Terus di situ juga ada laki-laki dan banyak yang lainnya, juga ada yang bernama Gary. Nah, di sini tuh Gary agak bikin masalah ya, guys. Jadi si Gary ini itu malah bikin mereka ngelihat entitas itu kan gak ada wujudnya ya, gak kasat mata. Kedatangannya cuma ditandai sama angin hembusan. Jadi gak ada yang tahu bentuknya, gak tahu kapan datang, bentuknya kayak gimana tuh gak ada yang tahu. Ya pada takut dong. Akhirnya mereka nutup semua kaca, semua lubang, semua jendela. Tapi si Gary ini tuh malah ngebuka-bukain gitu loh, nyebelinnya. Terus malah bikin beberapa anggota di rumah itu tuh jadi meninggal dunia. Ya namanya juga lagi bareng-bareng, pasti ada aja masalahnya. Dan di situ Mallory dan Olympia berhasil melahirkan kedua anaknya. Lagi apokalips, lagi ribet banget, disitulah lahir dua bayi mereka. Tapi pada cerita ini akhirnya itu Olympia itu meninggal dan Mallory akhirnya merawat anak Olympia. Jadi Mallory merawat anaknya dan juga anak dari Olympia. Nah, setelah orang-orang di rumah itu ada yang pergi, ada yang meninggal, di situ Mallory tetap bertahan. Ia bertahan dengan satu orang pria yang bernama Tom. Tom membantu Mallory untuk merawat anak-anaknya dan akhirnya mereka tumbuh besar sampai mereka sudah cukup besar dan mengerti bahwa mereka gak boleh keluar rumah karena mereka emang sama sekali gak pernah keluar rumah. Terus karena udah cukup lama mereka ada di rumah tersebut, akhirnya Tom memutuskan untuk keluar rumah. Terlebih lagi ia mendapat sinyal bahwa ada tempat aman di suatu daerah gitu yang harus menyeberangi sungai. Buat yang penasaran endingnya kayak gimana, kalian boleh nonton sendiri lah. Yang pastinya endingnya gak mengecewakan kok. Oke, terima kasih sudah nonton video ini.